Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sukses Tanipedia, apa kabarnya? Jadi kali ini kita akan membahas tentang takaran pakan dan juga komposisi pakannya, mulai dari di usia 1 hari hingga siap dipanen. Jadi saya memperlakukan di sini ada ini teman-temannya, ada saya pelihara dua jenis ayam kampung. Ada ayam kampung jenis AK atau ayam kampung asli, dan juga ayam kampung KUB. Jadi saya perlakukan berbeda teman-teman untuk manajemen pakannya. Untuk ayam kampung asli sendiri saya cenderung menggunakan pakan pabrikan atau fur hanya di usia 0 atau 1 hari hingga 30 hari atau 4 minggu, dan setelah itu saya cenderung membuat racikan sendiri. Biasanya saya berdayakan apa yang ada di sekitar saya. Ada terkadang dadak fermentasi, rebusan jagung, atau juga sisa nasi, atau ini mata lele juga campuran. Yang penting intinya kenapa kita melakukan berbeda, karena tentunya masa pemeliharaan ya, AK ini lebih lama dibandingkan ayam KUB. Oke teman-teman, kita kali ini khusus bahas spesifik tentang komposisi dan juga takaran ayam KUB. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan tabel, di mana tabel ini kita bagi menjadi bagian per pekan. Di sini adalah pekannya, pekan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya, dan di sini adalah takaran gram. Saya membaginya ini per ekor teman-teman ya. Jadi per gramnya itu per harinya itu, sebagai contoh, di usia 1 minggu itu per ekornya itu ayam akan mengkonsumsi 5 gram. Jika teman-teman punya 100 ekor, berarti dalam sehari teman-teman menyiapkan pakan 500 gram atau setengah kilo. Nah, jadi di kebutuhan pakan ini, di yang warna warna coklat ya. Warna coklat ini adalah usia 1, 2, 3, dan 4, di mana usia ini adalah usia brooding. Dan ini kita harus mutlak menjaga kualitas pakan teman-teman, karena di usia ini adalah usia-usia yang sangat penting, yang sangat krusial. Kalau kita salah memberikan pakan, maka akan berdampak pada pertumbuhan ayam itu sendiri. Nah, di sini sarankan jika teman-teman ingin mencampur pakan, jangan di sini, jangan di usia 1 sampai 4 pekan ya, jangan sampai di usia 1 sampai ke pekan ke-4. Kalau ingin mencampur pakan di sini di usia ke-5 sampai ke-8. Apakah di sini kita boleh membuat racikan sendiri? Pertanyaannya boleh atau tidak? Pertanyaannya tentu boleh, tapi pertanyaannya apakah racikan pakan kita ini adalah kualitasnya bagus, sama bagusnya dengan kualitas pabrikan? Itu yang jadi masalah, karena itu sangat berisiko. Lebih baik kita menggunakan pakan pabrikan. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Di pekan pertama menghabiskan pakan setengah kilo atau 5 gram per ekornya. Itu jika teman-teman punya ayam 100 ekor. Jika punya 10 ekor, berarti 5 kali 10 cuma 50 gram gitu. Dan di pekan kedua teman-teman akan menghabiskan pakan 10 gram per ekor ayam atau 1 kilo. Selanjutnya di pekan ketiga teman-teman akan menghabiskan pakan 15 gram pakan, atau kalau dalam 100 ekor 1,5 kilo. Dan di pekan keempat akan menghabiskan pakan 20 gram atau 2 kilo per 100 ekor ayam. Dan selanjutnya kita masuk ke masa-masa setelah 4 pekan, atau teman-teman kalau ingin meracik pakan silakan di sini. Total kebutuhan pakan untuk di pekan kelima ini adalah 32 gram
32 gram, atau kalau teman-teman punya 100 ekor ayam 3,2 kilo. Oke, masih kelihatan teman-teman ya. Dan di pekan ke-6 teman-teman akan menghabiskan pakan 3,7 kilo per 100 ekor ayam. Pekan ke-7 42 gram, teman-teman akan menghabiskan pakan 4,2 kilo. Di pekan ke-8 teman-teman akan menghabiskan pakan 55 gram atau 5,5 kilo per 100 ekor ayam. Nah, selanjutnya kita memasuki pekan ke-9 dan 10 teman-teman. Di pekan ini biasanya kita sudah bisa mensortir ayam-ayam yang sudah memasuki bobot 9 on, 8 on juga masih masuk, dan 1 kilo. Nah, di pekan 9-10 kita bisa mensortirnya. Itu tujuannya supaya selain mengurangi populasi kandang, tentunya juga bisa mengurangi kebutuhan pakan per harinya. Nah, karena di sini kebutuhan pakannya sudah mulai agak tinggi teman-teman, 60 gram, atau kalau teman-teman pelihara 100 ekor ayam 6 kilo. Dan di pekan 10 ini tetap 6 kilo, dan kita naikkan lagi di pekan ke 11-12 menjadi 7 kilo. Jika teman-teman tujuannya adalah sebagai ayam pedaging, ayam KUB ini, karena ayam KUB ini adalah dua fungsi, bisa menjadi pedaging dan petelur, maka posisinya adalah mentok di pekan 9, 10, 11, 12 ini sudah selesai. Kalau kelamaan kita akan tekor. Sudah selesai, ini bobotnya sudah mencapai kisaran 9 hingga 1,1 atau 1,2 itu teman-teman. Lalu bagaimana dengan jika kita ingin mencampur pakan-pakan tersebut, dalam artian kita mengurangi pakan pabrikan? Oke, teman-teman bisa melakukannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan itu adalah pertama sumber karbohidratnya, tentunya sumber karbohidrat, terus ada sumber protein, masih tetap dibutuhkan sumber proteinnya, dan juga energi, mineral, dan lain-lain. Nah, kita bisa menggunakan ini teman-teman ya. Di sini bisa lihat, jika teman-teman ingin menggunakan jagung, dedak, dan konsentrat, ini tidak mutlak harus dengan jagung teman-teman ya. Jagung itu sumber energi atau karbohidrat. Teman-teman bisa menggantinya dengan singkong. Nanti tinggal cari aja perbandingannya, proteinnya berapa, di situ yang tertera. Terus juga bisa menggunakan nasi beras patah-patah ya, beras menir ya. Itu alternatifnya bisa. Tapi saya di sini menggunakan jagung, dedak, dan sentrat. Jika dirasa harganya sudah tidak terjangkau, silakan teman-teman ganti dengan yang lain. Maka perbandingannya kita ambil 30 jagung, 30 dedak, dan 40-nya adalah 40-nya adalah konsentratnya. Protein yang didapat dengan perbandingan 30, 40 itu adalah 19,1% teman-teman. Jadi di pekan ke-4 ke-5 jika teman-teman ingin mencampur, di situ kebutuhan pakannya adalah 3,2 kg per pekannya jika teman-teman pelihara 100 ekor ayam atau 32 gram ya. Maka perbandingannya nanti ketemunya jagungnya 9 on 60, dedaknya 9 on 60, sentratnya sekilo 2 on 80 gram. Oke, hampir mendekati, jagungnya hampir mendekati sekilo, dedak hampir mendekati sekilo, sentratnya sekilo 2 on. Oke, terus umur sampai ke 56, 67, 78, 89. Oke teman-teman, ini adalah jumlah kebutuhan pakan ayam KUB. Mungkin dalam prakteknya juga banyak yang agak sedikit
modifikasi dalam hitungan kebutuhan per ekor per harinya itu sah-sah saja teman-teman. Tapi kalau yang ini saya biasanya menggunakan rujukannya adalah dari balai peternakan ya, yang sudah memang teruji terkait dengan kebutuhan pakan ayam KOB-nya. Oke, itu saja teman-teman update dari Sukses Tanipedia. Sampai ketemu lagi di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.